Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kepribadian Ganda yang Tidak Terduga. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja namaku adalah Noval. Aku akan berbagi pengalaman sedikit tentang aku dan juga keluargaku. Aku sekarang berusia 19 tahun dan aku memiliki seorang adik yang jaraknya 4 tahun lebih muda dariku. Sementara ayahku, seorang pensiunan pegawai di salah satu perusahaan di kotaku, dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Biasanya ibu membantu ayah mencari uang dengan berjualan roti keliling. Adikku bernama Via. Aku akan cerita tentang keluargaku beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2018. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku SMP. Pada saat yang bersamaan, ayahku akan pensiun. Dan tentunya semua fasilitas kantor yang diberikan kepada ayahku ditarik dan dipindah tangankan, termasuk rumah dan mobil dinas yang sekarang kami pakai. Kami harus mencari tempat tinggal baru. Meskipun ayahku memiliki tanah kosong, tapi pasti ribet kalau harus dibangun dulu. Aku ikut ayah untuk pergi ke rumah baru. Ayah ingin yang harganya miring, tapi rumahnya besar, dan bisa dihuni untuk 4-5 orang. Karena ibu yang sibuk dengan jualannya, dan adikku yang sedang belajar untuk menghadapi ujian, jadilah aku yang menemani ayah. Pada saat melihat rumah di salah satu perumahan, aku merasa rumahnya bagus. Kata orang sekitar baru 2 bulan, rumah itu tidak dihuni, besar dan mewah. Dan harganya juga murah untuk ukuran tanah yang begitu luas dan besar. Kenapa pemilik rumah sebelumnya pindah, Pak? Tanya ayahku kepada orang yang diamanati untuk memegang kunci rumah tersebut. Beliau keluarga baru, Pak, dan baru punya anak 1. Jadinya terlalu luas untuk keluarga baru yang tinggal di sini. Jawab Pak Dadang. Sebut saja begitu, orang yang mengurus rumah ini. Kalau oke dan suka, ini saya kasih nomor dan alamat pemilik rumahnya, Pak. Tambahnya. Pak, apa boleh saya melihat dalamnya dulu? Tanyaku kepada Pak Dadang. Oh, monggo mas, silahkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil kunci dan masuk ke dalam. Awalnya biasa saja, hanya rumah kosong dan bau debu seperti rumah yang sudah ditinggal lama. Namun keanehan mulai aku rasakan. Aku yang notabene tidak bisa merasakan hal-hal gaib, tiba-tiba melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan, dan tiba-tiba ada bayangan yang lewat di depan mataku. Aku sangat kaget setengah mati, dan langsung membalikkan badanku. Saat aku berbalik, sudah ada ayah dan Pak Dadang di sana. Kenapa, Pal? Tanya ayahku. Tidak apa-apa ya, jawabku. Tidak apa-apa kok ketakutan? Tanya ayahku lagi. Beneran gak apa-apa, berdebu sekali. Aku mau keluar dulu ya, jawabku sambil berjalan keluar ruangan. Dan saat aku mengintip dengan sudut mataku, tidak ada apa-apa di sana. Mungkin ini hanya halusinasiku saja, gumamku dalam hati. Aku semakin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku lihat tadi? Sambil merenung, sambil aku mengecek HP-ku, yang ternyata ada chat dari adikku. Aku hanya memandangi chat dari adikku, dan tepat saat itu juga, aku mendengar samar-samar suara orang berbicara. Rene oleh, konconi aku. Kesini nak, temani aku. Aku melihat sekitar, tidak ada orang kecuali aku dan Pak Dadang juga ayah yang masih di dalam rumah.
Aku sedikit merinding sebenarnya. Aku teringat mitos yang beredar. Jika kamu sedang bepergian dengan jumlah orang ganjil, maka berhati-hatilah. Karena kemungkinan, jika tidak digenapi dengan mereka, atau ada yang hilang satu, agar jumlahnya genap. Tapi belum sempat memikirkan lebih dalam, Ayah dan Pak Dadang keluar. Ayah berpamitan dan memasuki mobil yang terparkir. "Gimana, Pal? Suka dengan rumahnya?" tanya ayahku. "Tidak terlalu suka ya, luas sekali," jawabku sambil berdoa memohon agar ayah tidak memilih rumah ini. "Lah, rumahnya bagus-bagus gitu kok, murah lagi harganya," jawab ayahku. Firasatku mulai tidak enak, karena feelingku, ayah akan mengambil rumah ini. Aku terdiam sejenak, sambil berjalan menuju rumah yang lain. Rumah selanjutnya yang menjadi destinasi ayah, letaknya tidak jauh dari rumah yang aku tinggali sekarang. Hanya saja rumah ini lebih dekat dengan kuburan. Harganya sangat murah, bahkan lebih murah dari rumah yang sebelumnya. "Yakin ya?" tanya aku. Gak tahu, Val, tapi murah sekali," jawab ayah. "Murah sih murah ya, tapi kan dekat makam. Malas aku kalau malam-malam sendirian di rumah ini," jawabku lagi, karena aku tidak ingin rumah yang aku tinggali berseberangan dengan makam. "Iya juga ya, pantesan harganya murah, wong dekat sama orang meninggal," canda ayahku. "Ya udah, gimana nih ya? Cari lagi saja ya, barangkali ada yang cocok," ajakku kepada ayahku. "Ya sudah, ayo." Dan aku kemudian memancal gas mobil yang kami pakai. Jujur, sepulang dari rumah pertama tadi, tubuhku terasa berat dan nafasku sedikit tersengal-sengal. Tidak tahu kenapa. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumah baru. Sampailah kita ke rumah yang selanjutnya. Letaknya dekat dengan pusat kota. Dan saat kami sampai di depan rumah, aku melihat bapak-bapak yang sudah agak sepuh, tapi masih sehat. "Permisi, Pak," sapa ayahku. "Oh iya, Pak, siapa ya?" jawab pria yang terlihat sedang membersihkan rumah tersebut. "Saya Pak Joyo. Apa benar rumah ini akan dijual, Pak?" tanya ayahku lagi. "Oh iya, Pak, saya Rasman. Saya yang dipasrai kunci rumah ini. Setiap hari saya selalu bersihkan dan saya rumat. Saya nyalakan lampunya ketika malam dan saya matikan saat pergi. Betul, Pak, rumah ini akan dijual. Bagaimana ya?" jawabnya. "Oh iya, Pak, saya boleh lihat dalamnya?" kata ayahku. "Ya, silakan, Pak, lihat-lihat dulu saja. Kalau cocok nanti saya hubungi yang bersangkutan agar kesini," jawabnya. Aku kemudian dan ayahku masuk ke dalam, dan benar saja, rumahnya sejuk dan nyaman. Sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan rumah ini. "Ini saja ya, enak suasananya, dekat kota lagi," usulku kepada ayahku. "Ya, nanti dulu. Kita perlu negosiasi harga dulu," kata ayahku. "Bagaimana, Pak? Saya hubungi orangnya atau gimana?" tanya Pak Rasman. "Nanti dulu saja, Pak. Atau saya minta kontak yang bersangkutan saja. Barangkali harganya cocok. Nanti saya ambil rumah ini," jawab ayahku. Setelah bertukar kontak, kami langsung pulang. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Aku sudah sampai rumah. Sesampainya di rumah, hal-hal tidak mengenakan, sedikit demi sedikit, mulai menggangguku. "Assalamualaikum," salamku sambil membuka pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawab ibuku. "Bang, kok pucat sekali?" tanya Via kepadaku yang baru pulang. "Iya, nggak tahu nih, Vi. Rasanya capek sekali," jawabku. "Ya sudah, Bang, istirahat saja abang di kamar. Nanti Via bikinin teh hangat," kata Via adikku. "Wih, baik sekali kamu. Makasih ya," candaku.
Setelah itu aku langsung mandi dengan air hangat, dan kemudian aku masuk ke kamar. Ternyata adikku sedang di sana. "Via, ngapain? Abang mau ganti baju dulu. Keluar Gi," kataku kepada Via. Namun tiba-tiba, "Bang, ini tehnya Via taruh mana bang?" Suara adikku dari balik pintu kamarku. Aku heran bukan main. Dan saat aku melihat di tempat Via berdiri tadi, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. "Iya Vi, abang ganti baju dulu," jawabku. Setelah beberapa saat, badanku mulai terasa panas, seperti orang yang sedikit sakit. Entah kenapa tiba-tiba, aku sakit dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untungnya semua orang rumah baik padaku, terutama adikku. Dia sering menemaniku di kamar. Dengan pandangan lugunya, pada malam harinya, aku mendengar ada yang mengetuk pintu beberapa kali, tapi aku biarkan. Paginya aku bertanya kepada adikku, "Vi, kamu ngapain sih semalam mengetuk pintu abang terus?" Tanyaku kepada Via. "Ih, abang ini, orang Via belajar buat ulangan hari ini. Via bobo jam 2 malam bang. Ngapain juga ketuk-ketuk pintu abang? Malas sekali," candanya. Sepertinya memang bukan Via. Apa ada yang lain di rumah ini sekarang? Gumamku dalam hati. Beberapa hari aku tidak kunjung sembuh. Sampai-sampai teman baikku datang ke rumah bersama beberapa kawanku yang lain. Bagus namanya. "Val, sebenarnya kamu sakit apa sih?" tanya Bagus. "Ya, flu biasa, tidak apa-apa kok," jawabku. "Kamu baru pergi-pergi ya? Harusnya kamu hati-hati, Val," tanya Bagus. Gimana dia bisa tahu aku baru pergi-pergi? Gumamku dalam hati. Tapi memang dasarnya, Bagus memiliki sebuah kelebihan yang tidak orang lain miliki. "Iya, tempo hari aku pergi cari rumah bersama ayahku. Ya, kamu tahu sendirilah, ayahku kan mau pensiun. Jadi harus cepat-cepat mencari rumah tinggal yang baru." Lalu aku pun menceritakan semuanya. Mulai dari aku melihat sesosok wanita, sampai aku sakit sekarang ini. "Oh, jadi gitu. Ada yang ikut kamu, Val," kata Bagus. "Hah? Apa maksudmu?" tanyaku. "Iya, jadi ada yang ikut kamu. Sekarang dia lagi duduk di pojok kamar kamu. Kalau tidak kamu usir, bakal ngikutin kamu terus," kata Bagus menjelaskan. "Wah, Gus, sumpah kamu. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, Gus," kataku kebingungan. "Ya sudah, sholatmu dikencengin. Insya Allah dia bakalan tidak betah. Oh iya, jangan lupa baca Al-Quran ya. 2 atau 3 ayat cukup lah," kata Bagus lagi. Selang beberapa hari, demamku memang turun. Jujur saja kejadian ini membuatku menjadi sedikit religius. Beberapa hari berlalu, aku harus kembali ke perantauan untuk melanjutkan studiku. Rencananya aku pulang setelah ujian, dan bertepatan dengan ulang tahun adikku yang ke-17, dan mungkin ayah sudah menempati rumah baru. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya ayah memilih rumah yang pertama kami datangi. Jujur aku sedikit kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Beberapa minggu kemudian, ayahku pensiun dan bersiap untuk pindah. "Halo ya," saat pertama kali aku mengangkat telepon dari ayah. "Noval, ayah sudah pensiun. Ini ayah mau pindahan. Dibantuin sama Pak Ridwan dan beberapa teman kantor," jawab ayah. "Oh gitu ya. Oke ya, hati-hati, jangan maksain kalau capek." Ya, Via di situ?" tanyaku kepada ayahku. "Ya enggak lah, Via sekolah." "Oh iya, kamu kapan pulang?" "Seminggu lagi Via ulang tahun. Ayah juga sekalian mau syukuran rumah baru," kata ayahku. "Oh gitu, ya mungkin minggu depan ya, bareng sama ulang tahun Via," jawabku.
Ya sudah, ayah matikan dulu teleponnya ya. Krap, langsung ayah menutup teleponnya. Jadi kenapa aku ditanya pulangnya kapan? Karena aku sekolah di tempatnya nenek yang ada di desa. Jaraknya hanya sekitar 2 jam kalau ditempuh dengan mobil. Aku memilih SMP di sana karena tempatnya membuat aku nyaman. Sementara kenapa aku bertanya ada Via di situ? Aku mendengar suara wanita di telepon ayahku. Suaranya mirip seperti Via. Dan asal kalian tahu, kantor ayah tidak ada yang perempuan. Dan suaranya juga sangat jelas. Rene oleh, Balio, Balio le. Seperti itu suaranya, lembut sekali, dengan bahasa Jawa. Tapi aku mencoba positive thinking. Mungkin kawan ayah yang perempuan, atau ibu yang sedang di dekat ayah. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah baru kami. Kami sedang mempersiapkan syukuran, sekaligus mau merayakan ulang tahun Via yang ke-17. Malam harinya, acara dimulai. Hai Via, mau minta apa dari abang? Tanya aku kepada Via. Iya bang, makasih. Via tidak minta apa-apa. Via pokoknya minta abang di dekat Via terus. Pinta Via. Iya, abang bakalan jagain kamu semampu abang ya. Jawabku sambil mengelus kepalanya. Sembari ayah syukuran rumah barunya, sambil membaca doa-doa dan sebagainya. Acara malam ini selesai, berjalan dengan baik dan lancar. Tapi cerita tentang keluargaku di rumah baru ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, yang kebetulan hari Minggu, aku sedang enak-enakan rebahan di depan TV. Tiba-tiba Via keluar dari kamar dan duduk di sebelahku. Via, makan, ntar dingin makanannya, suruhku kepada Via. Iya bang, bentar, Via tidak lapar bang, jawabnya dengan tatapan yang kosong. Kamu kenapa dek? Via adalah orangnya ceria dan cerewet sekali. Dia itu suka guyon dan tidak bisa diam. Tapi tiba-tiba, dia menjadi pendiam dan tidak banyak omong seperti biasanya. Membuatku menjadi bertanya-tanya, ada apa dengan Via? Pandangannya kosong dan seperti bukan dirinya. Ya, Via bukan Via saat ini. Aku kenal benar dengan Via. Ada apa? Apa karena pengaruh rumah baru ini? Aku juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian, sepertinya Via yang biasanya sudah kembali. Bang, panggil Via sambil menepuk punggungku. Iya Via, kenapa? Tanya aku. Sorry bang, kemarin sempat bikin abang khawatir. Via tahu Via salah bang, ujarnya tiba-tiba. Hah? Pikirku apa Via sudah kembali, atau dia hanya orang lain yang menyamar sebagai Via. Runyam sekali urusan ini. Bang, kemarin itu bukan Via bang, bisiknya. Terus, jangan keras-keras ya, entar ketahuan mama. Pokoknya itu kemarin bukan Via. Tapi Via pengen abang jangan ngapa-ngapain dia ya bang, pinta Via. Dan seketika itu juga, Via kembali ke kamarnya. Pikiranku semakin dibuat kebingungan. Apakah mbak-mbak yang waktu itu merasuki tubuh Via? Semuanya membingungkan. Malamnya aku iseng mengintip ke kamar Via, sedikit membuka pintunya, dan aku memergoki Via, sedang berbicara sendiri. Tolong, kamu jangan ganggu aku sudah bahagia. Kenapa Via ngomong sendiri? Sama siapa dia ngomong? Gumamku dalam hati. Saat benar-benar aku akan memasuki kamar Via, tiba-tiba saja, pintu kamar Via menutup dengan sendirinya. Sangat keras sekali, sampai aku terpental ke belakang. Ayah dan mama langsung menghampiriku. Kenapa Val? Tanya mama dengan lembut. Tidak apa-apa ma, Via lagi agak marah sepertinya. Sambil aku berpikir, benarkah tadi Via atau bukan? Siapa sebenarnya? Aku ingin cerita kepada mama atau ayah.
Tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku harap ini terakhir kalinya. Singkatnya, selang beberapa malam berikutnya, Via menghampiri kamar tidurku, mengetuk seperti biasanya. "Bang?" "Ya, siapa?" tanyaku. "Ini Via, Bang," jawabnya. "Masuk saja." Selanjutnya Via masuk dan berbicara panjang lebar. Aku bingung setengah mati. "Via kesini hanya mau mengingatkan abang sama beberapa penghuni di rumah ini. Ada yang suka jahil, contohnya yang sekarang, yang ada di belakang abang," ujar Via tiba-tiba. Aku semakin bingung. Jujur saja, apa benar-benar ada sesuatu di belakangku? "Itu yang di belakang abang namanya Mbak Nani. Dia selalu ikut abang semenjak abang pergi mencari rumah sama ayah," kata Via. Aku semakin merinding dan semakin kebingungan. Sejak kapan Via bisa seperti ini? "Tapi tenang, Bang. Via sudah bilang ke semua penghuni rumah ini agar tidak mengganggu kita lagi." Aku semakin penasaran dan tanpa sengaja aku membentak Via. "Yang mengganggu itu kamu. Sekarang di mana Via? Balikin, atau kamu aku celakai." Tiba-tiba Via yang bukan Via itu menangis dan kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya, Via datang kemudian membentakku. "Bang, kan sudah aku bilang, jangan apa-apain," bentak Via yang benar-benar membuat aku merinding. "Lah, abang hanya khawatir sama kamu, Vi. Abang tidak pengen kehilangan Via yang biasanya," jawabku. "Via tidur, Bang. Via tidur. Sudah, pokoknya Via pesan sekali lagi, jangan apa-apain," ujarnya. Dan Via pun langsung kembali ke kamarnya. Akhir-akhir ini, Via memang sering sendiri dan sering di kamar. Malamnya aku kembali untuk meminta maaf. Tapi yang terjadi persis seperti malam sebelumnya. Aku mengintip di dekat pintu yang aku buka sedikit. Dan tiba-tiba, "Bang, masuk, Bang," sahut Via. "Vi, kamu tahu aku di sini?" jawabku. "Via tahu, Bang. Mbak Nani yang ngasih tahu aku." Aku bergegas masuk dan mengelus kepala Via. "Maafkan abang ya, Vi. Kemarin abang membentak kamu," pintaku kepada Via. "Iya, Bang, tidak apa-apa. Mbak Nani juga minta maaf karena beberapa kali sudah ganggu abang," kata Via lagi. "Vi, Mbak Nani itu sebenarnya siapa sih? Dan kenapa dia ngikutin aku terus?" Tiba-tiba Via mengubah posisi duduknya. Dan, Mbak Nani kenapa, Mbak?" "Oh, gitu. Iya, iya. Nanti saya akan sampaikan ke Bang Noval," Via berbicara sendiri. "Jadi begini, Bang. Mbak Nani itu sudah lama menempati rumah ini. Bahkan sebelum rumah ini dibangun, Mbak Nani meninggal. Katanya dia dibunuh oleh pacarnya dulu. Jadi kata dia mau minta maaf kalau dia sudah mengganggu Bang Noval," kata Via menjelaskan. "Oh, gitu ya, Vi. Ya nggak apa-apa ditinggali, asal jangan mengganggu. Kita semua sudah punya kehidupan masing-masing," jawabku menasehati. "Tuh, Mbak Nani, dengarkan. Tidak apa-apa di sini. Termasuk kalian yang dari tadi memperhatikan aku dan juga Bang Noval. Jangan ganggu. Kalau kalian ganggu, awas kalian," bisik Via. "Via di mana sekarang? Kamu tidak apa-apain Via kan?" "Via tidur. Mungkin besok Via yang akan bilang kepada abang. Sekarang abang keluar kamar ya, Bang," pinta Via, dan aku bergegas keluar kamar Via dengan perasaan yang sedikit merinding. Beberapa hari berlalu, aku juga harus kembali ke rumah nenek karena masa liburanku sudah habis. Tiba-tiba Via memelukku dari belakang. "Bang," ujar Via. "Ini Via bukan?" tanyaku karena aku ragu.
Ini Via bang, Via mau jelasin semuanya, ujarnya. Hah? Jelasin apa? Tanyaku penasaran. Jadi Via itu tidak sendiri bang. Kalau kata orang, Via mempunyai kepribadian ganda bang. Jadi Via yang abang kenal, ya Via yang kayak gini. Tapi pribadi Via yang satunya, dia bisa lihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat bang. Kata Via panjang lebar. Oh gitu. Terus? Tanyaku. Iya bang, setiap Via tidur dia terkadang bangun dan dia nulis beberapa pesan buat Via. Terkadang kita juga bercerita lewat kertas itu, saling tulis apa yang sudah kita lakukan selama kita bangun. Jelas Via. Oh jadi gitu. Gini aja deh Vi, aku kasih tahu mama sama ayah ya, biar tahu solusinya yang terbaik itu bagaimana, biar kamu tidak terbebani juga. Pintaku. Via tidak terbebani kok bang, Via senang. Via jadi punya teman kalau abang tidak ada di rumah. Tapi kalau untuk kasih tahu ayah sama mama, tidak apa-apa bang. Mungkin dengan ngomong ke mereka, aku jadi lebih bisa mengontrol emosiku. Dan singkat ceritanya, aku pun bercerita kepada ayah dan mamaku tentang apa yang terjadi dari pertama kita menempati rumah ini sampai detik Via mengaku. Awalnya ayah menghendaki untuk ke psikiater, tapi mama dan aku tidak setuju. Karena itu malah semakin membebani Via. Alhamdulillah sampai saat ini, Via tidak pernah muncul di depanku. Via yang aku kenal sekarang, ada Via yang dulu. Sekarang dia juga masih kuliah di universitas ternama di Jogja. Ya, akhirnya doaku terkabul. Tuhan mengembalikan adikku seperti biasanya. Dan penunggu rumah itu sudah tidak jahil lagi. Semua baik-baik saja. Hidup berdampingan, namun berbeda alam. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang dialami oleh adikku. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.